Universitas T-Kom memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas T-Kom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas T-Kom, kuliahnya menyenangkan. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai koneksi internet ya, untuk materi teknologi internet. Saya ucapkan selamat datang yang sudah hadir dan sudah presensi kehadiran di live chat. Nah, bagi yang belum presensi kehadiran, dipersilahkan untuk segera presensi kehadiran di live chat ya. Baik, kita akan langsung saja pada materi kita hari ini, yaitu mengenai koneksi internet ya. Ya, jadi koneksi internet ini macamnya ada lebih dari satu ya. Artinya banyak cara yang digunakan untuk kita bisa berhubungan atau terhubung ya dengan internet. Nah, di mana koneksi internet ini berkembang dengan sebegitu pesat ya, sampai dengan koneksi yang tanpa menggunakan kabel sama sekali ya, itu sudah bisa terhubung dengan internet ya. Nah, beberapa jenis koneksi di internet ada dial-up ya, ini menggunakan telepon dan modem. Nah, ini adalah jenis koneksi yang dulu sekali ya, masih banyak digunakan. Kemudian ada yang menggunakan PPP yaitu point to point protokol, yaitu menggunakan modem atau router ya untuk koneksi internet. Kemudian yang ketiga adalah model lease line, yaitu menggunakan jaringan LAN. Di sana ada sebuah anten ya khusus untuk bisa terhubung dan harus dikalibrasi ya antena tersebut ya, dari antena penyedia layanan internet ke antena penerima sinyal gelombang elektromagnetik ya, ke antena pengguna internet. Kemudian TV kabel. Nah, ini biasa disebut dengan internet TV ya. Jadi TV kabel ini koneksi internetnya menggunakan jalur televisi ya, jadi kabel televisi. Kemudian ada ISDN, ini menggunakan sirkuit khusus untuk saluran telepon ya, kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan dial-up. Nah, ini merupakan gabungan ya dari beberapa teknologi ya, ada suara, kemudian data dan multimedia. Nah, ini digabung menjadi satu di dalam layanan ISDN. Kemudian ada WiFi atau wireless connection. Nah, ini menggunakan WiFi router ya, atau yang disebut dengan access point. Nah, di setiap access point menyediakan layanan untuk koneksi ya ke klien-kliennya atau ke komputer-komputer yang terhubung di internet nantinya. Kemudian ada web TV ya, atau smart TV. Nah, di sini koneksi internetnya menjadi satu ya dengan layanan televisi ya, di mana sistem televisinya menggunakan smart TV ya, ada OS atau ada sistem operasi Android ya di sistem operasi tersebut ya. Jadi sehingga koneksi internet ini bisa dirasakan juga atau digunakan di dalam smart TV. Kemudian jaringan GPRS ya, atau sering disebut dengan General Packet Radio Services ya, ini paket radio menggunakan HP. Ini adalah cikal bakal dari koneksi internet yang menggunakan smartphone ya. Jadi GPRS ini koneksinya disediakan oleh vendor ya, vendor dari telekomunikasi ya, jadi perusahaan-perusahaan telekomunikasi.
seperti Indosat, Telkomsel ya. Dulu awal pertama kali sebelum ada teknologi generasi ketiga, generasi keempat ya, bahkan sekarang sudah di generasi kelima, global paket general services ini masih digunakan ya. Nah, yang pertama adalah menggunakan line telepon ya untuk koneksi internet. Nah, ini di sini mesti kita butuh line teleponnya ya. Nanti di sini kita akan melakukan dial tone, yaitu memasukkan nomor yang digunakan untuk dial. Nah, ini biasanya disediakan oleh internet service provider ya, dengan menggunakan dial telepon PSTN atau telepon lokal ya, atau disediakan juga ya biasanya oleh perusahaan telekomunikasi ya. Nah, di situ kita juga butuh modem tentunya. Modem ini fungsinya adalah untuk modulator demodulator, yaitu mengubah sinyal analog ya ke sinyal digital yang bisa diolah oleh komputer. Kemudian kita juga butuh software device driver ya untuk instalasi modemnya. Nah, jadi modem ini perangkatnya, perangkat keras. Software device driver ini adalah perangkat lunaknya ya, agar sistem modemnya itu bisa dikenali oleh sistem komputernya. Nah, kemudian ada juga sistem operasi ya. Ini biasanya sudah dikonfigurasi ya dengan modem. Artinya bahwa instalasi dari software device driver ini dikenali oleh sistem operasinya. Kemudian software ini juga bisa digunakan untuk terhubung dengan modemnya, sehingga bisa dipakai untuk inisiasi ya dari modemnya sampai melakukan dial up dan koneksi internet. Kemudian ada aplikasi yang khusus digunakan untuk browsing di internet ya, tentunya adalah web browser ya. Di situ ada Chrome ya, kemudian ada aplikasi-aplikasi browser yang lain ya, ada Safari ya, kemudian ada Mozilla Firefox dan sebagainya. Ini disebut sebagai browser. Nah, jadi kesimpulannya untuk bisa menggunakan internet yang menggunakan line telepon ya, kita membutuhkan beberapa peralatan atau perangkat-perangkat seperti ini. Nah, kemudian ada modem ya. Jadi modem tadi adalah modulator demodulator. Nah, biasanya perangkat ini akan terpasang ya di antara komputer dan sistem telepon ya. Jadi komputer menggunakan modem untuk terhubung ke line telepon. Nah, line telepon inilah yang nanti akan menyediakan koneksi internet. Tugas dari modem ini yaitu mengkonversi data analog yang ditransmisikan melalui line telepon ya menjadi data digital ke komputer ya. Nah, modem dapat berupa juga perangkat eksternal ya, maupun dia dipasang secara internal di dalam central processing unit ya melalui expansion slot ya. Jadi ada slot khusus yang digunakan untuk memasang modem tersebut ya, atau dipasang di luar modemnya ya, jadi berupa perangkat tersendiri. Nah, kemudian line telepon terhubung dengan modem ya untuk koneksi internet menggunakan konektor RJ11 ya, yang kabelnya ukurannya lebih kecil dari RJ45 itu ya. Kalau koneksi terdahulu ada juga yang lebih lama yaitu RJ12 ya. Nah, ini adalah contoh dari modem-modem eksternal ya. Jadi ada ini contoh high point ya, kemudian ada accelerate, kemudian ada wavecom, kemudian ada modem yang sekaligus juga menjadi fax ya. Ini adalah contoh dari fax modem. Nah, ini modem eksternal. Jadi modem ini ya dihubungkan ke central processing unit melalui RS232. Nah, ini konektornya ya. Biasanya menggunakan RS232 atau menggunakan LPT port ya, parallel port ya, sehingga bisa terhubung dengan internet. Nah, untuk yang modem internal ya, ini biasanya dipasang di expansion slot ya. Bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh modem dengan pabrikan Conexan ya. Ini juga modem yang ukurannya juga lebih kecil ya. Jadi slot yang digunakan di sini ya ukurannya lebih kecil, yaitu menggunakan koneksi dari ada berbagai macam ya. Ada VL bus ya, zaman dahulu sekali ya. Kemudian ada ISA ya, terus kemudian ada PCI ya, terus kemudian yang terakhir ini adalah PCI Express ya, 1, 2, 3 sampai PCI Express versi 4 ya. Nah, konektor dari RJ11 yaitu telepon PSTN ini ya nanti akan terhubung di sini ya. Ada dua di sini, dua RJ11 ya yang bisa digunakan. Kemudian di sini ada konektor speaker ya, kemudian untuk mikrofon, dan di sini ada deep switch ya, dipakai untuk konfigurasi koneksi
modemnya dengan sistem komputernya ya. Namun ada juga yang tanpa deep switch ya, jadi hanya konektor EC11 dengan audio dan mikrofon saja. Nah, pemasangan dari modem ya, ini modem ini berada di antara PC ya dengan PC yang lain ya. Dalam hal ini adalah komputer yang lain yang bisa juga dia terhubung ke internet ya, melalui internet service provider ya. Nah, komputer ini disebut sebagai DTA atau Data Terminal Equipment, sementara modemnya disebut sebagai Data Communication Equipment. Nah, koneksi antara modem dengan modem atau koneksi internet di sini ya, ini menggunakan telepon line analog ya. Jadi datanya sinusoidal seperti ini. Kemudian setelah masuk ke modem ya atau ke DCA, Data Communication Equipment, dia akan dirubah menjadi data biner ya, 01100011, kemudian baru bisa masuk di komputer. Demikian juga yang ada di sebelah kanan di sini ya. Ini juga sama ya, mereka akan terhubung dengan serial ya, kabel serial ya. Ini biasanya menggunakan RS232 ya. Kalau sekarang ini mungkin ya sudah jarang, tetapi ada beberapa mainboard yang masih menyertakan RS232 untuk komunikasi, karena sekarang banyak yang mengalihkan ke konektor USB ya, atau Universal Serial Bus ya. Nah, DCA dan DTA tadi perbedaannya adalah kalau Data Communication Equipment atau DCA ini adalah modemnya, yaitu perangkat yang melakukan konversi ya, dia mengatur komunikasi dan melakukan konversi data ya antara peralatan-peralatan yang terhubung. Nah, sementara yang DTA ini adalah komputernya atau terminalnya yang dia berkomunikasi ya dengan perangkat lain, yaitu komputer lain atau server penyedia layanan internet, yaitu Internet Service Provider. Di sana ada gateway yang keluar yang bisa terhubung dengan komputer lain ya melalui misalnya tayangan di web ya, World Wide Web. Nah, kemudian untuk pemasangan modem tadi ada dua macam ya, ada external modem dan internal modem ya. Kalau eksternal ini biasanya terhubung dengan CPU melalui kabel serial, kalau internal biasanya dipasang di dalam short expansion yang ada di mainboard. Nah, bagaimana kita mengecek kalau modem yang sudah terhubung di komputer kita ya? Kita bisa menggunakan perintah yang namanya adalah IT command ya. IT command ini untuk memverifikasi apakah modemnya bisa bekerja. Nah, perintah yang diberikan biasanya di sini ya, kita menggunakan hyperterminal. Nah, di hyperterminal ini kita double klik, ini di sistem yang lama ya, supaya kita tahu kita berikan perintah AT ya. Nah, jadi di sini perintah AT ini perintah untuk mengecek apakah modemnya ready atau terhubung dengan sistem komputernya ya. Kalau oke, jawabannya berarti modemnya ready. Kemudian baru dilakukan yang namanya dial up. Dial itu berarti menghubungi, up ya itu berarti menghubungi keluar ya. Jadi di sana terhubung dengan nomor ya yang disediakan oleh penyedia layanan internet ya, baik itu oleh Internet Service Provider ya atau perusahaan telekomunikasi ya. Biasanya perusahaan telekomunikasi seperti Telkom ini juga menyediakan layanan koneksi internet ya. Sampai sekarang pun banyak layanan dari perusahaan telekomunikasi seperti Telkom ya. Nah, ini adalah AT command dari modem ya. Jadi ada beberapa perintah yang bisa diberikan ya. Misalnya AT ini untuk mendapatkan attention dari modemnya ya. AT artinya attention. Nah, jadi di sini ketika diberikan perintah attention ya, modem memberi respon oke, berarti modemnya memberikan atensi ya. Jadi artinya dia menjawab ya percobaan untuk koneksi ke dirinya atau ke modem tersebut. Nah, kemudian D ini adalah dial ya. Nah, di sini adalah attention dial tone ya. Jadi ATDT di sini. Nah, dia menggunakan nomor ini ya, 404551212 ya. Kemudian dia akan di dial, lalu nanti akan berbunyi gitu ya. Nah, biasanya setelah berbunyi itu ya terhubung gitu, nah baru bisa digunakan untuk berinternet ya. Nah, untuk perintah H itu untuk hang up ya, kemudian bintang 70 untuk mendisable call waiting ya. Ini perintahnya misalnya ATDT bintang 70, kemudian disebutkan nomornya. Kemudian Z ini dipakai untuk reset modem ya, jadi dikembalikan ke settingan pabrik ya, dengan kita menekan tombol Z ini ya, atau perintah Z ini ya. Kemudian NF
ya ini untuk restore factory default ya. Sorry, jadi tadi terbalik ya. Kalau Z ini untuk mereset modem, menekan tombol power on, power off ya. Kemudian kalau ditekan reset maka modemnya akan mereset ya, menyala ulang. Kemudian kalau dan F, nah ini baru yang restore factory default ya. Jadi akan kembali ke kondisi pabrik ya, dimana modem tersebut diproduksi. Kemudian tanda plus 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 ya, ini untuk mengatakan kepada modem ya agar kembali ke mode command ya. Nah, kemudian port serial. Port serial ini terhubung ke komputer ya dengan komunikasi data secara serial ya. Ada 9 atau 25 pin ya. Yang 9 pin yang pendek, yang kecil ya, atau disebut dengan RS232. Kemudian ada yang 25 pin, yaitu yang EIA atau TIA 232 ya. Ini standarnya adalah standar paralel ya. Nah, serial port ini berada di sini. Nah, ini kebetulan ada 2 serial port ya di Central Processing Unit, biasanya di bagian belakang dari CPU ya. Nah, di sini kemudian ada modem ya. Nah, modemnya di sini ya. Ini adalah sambungan dari RJ45 ya. Ini konektor untuk ke jaringan komputer. Kemudian ini adalah untuk ke sound card ya. Jadi untuk kartu suara ya. Ini menghasilkan output atau input mikrofon ya. Nah, kemudian di sini ada USB dan di sini ada untuk keyboard dan mouse. Nah, untuk pemasangan modem internal dan eksternal itu bedanya adalah ketika dipasang modem eksternal, maka modemnya berada di luar dari Central Processing Unit ya, maka terhubung ke mainboardnya menggunakan RS232. Tetapi untuk modem internal ya, dia justru dipasangkan di dalam slot expansion seperti ini ya. Nah, ini adalah modem card untuk slot expansion yang sudah terpasang ya. Nah, baru kemudian dihubungkan ke telepon line ya di sini. Nah, jadi seperti ini koneksinya ya, pemasangan dari modemnya. Kemudian kalau kita lihat jenis-jenis dari koneksi internet ya, ada koneksi dial-up tadi sudah kita bahas ya. Kita install terlebih dahulu utilitas jaringan ya untuk dial-up, kemudian buat koneksi dial-up, verifikasi apakah koneksinya bisa bekerja ya. Nah, di sini kita berikan contoh ya, koneksi dial-up menggunakan sistem operasi yang lebih lama ya. Mungkin sekarang ini sistem operasinya lebih baru ya, koneksinya juga teknisnya lebih baru ya, user interface-nya, tampilannya, tapi pada prinsipnya sama ya. Nah, kita bisa membuat di sini create new connection ya. Nah, nanti setelah create new connection maka di sini akan muncul notifikasi ya, welcome to the new connection wizard. Kemudian apakah Anda mau koneksi internet ya, ini akan membantu untuk koneksi internet ya, atau ke network private ya, atau private network ya, jaringan yang khusus ya. Nah, kemudian kita pilih next ya. Nah, di next ini ada 3 pilihan ya, tentunya kita pilih yang connect to the internet ya. Kalau ini digunakan untuk connect ke jaringan komputer ya, menggunakan dial-up atau VPN ya. Kemudian di sini untuk koneksi yang advance ya, jadi bisa diatur konfigurasi dan lain sebagainya menggunakan serial, paralel atau infrared ya. Nah, kita pilih yang connection to the internet, kemudian kita set up ya my connection. Nah, jadi di sini kita set up dialnya ya, kita atur nomornya ya, usernya ya, passwordnya ya untuk koneksi gitu ya, biasanya diatur di sini ya. Atau kita bisa memilih dari daftar internet yang disediakan oleh internet service provider ya, atau ISP ini ya. Ini kalau sudah terhubung ke beberapa ISP ya, tinggal kita memilih ya. Atau menggunakan CD yang diberikan oleh internet service provider ya, perusahaan yang memberikan layanan internet dia berikan CD ya, lalu kita bisa setting. Nah, kemudian karena kita mau dial-up connection untuk modemnya ya, maka kita pilih connect using a dial-up modem ya. Kemudian kita klik, lalu kita next. Nah, kemudian kita beri nama ISP ya, Internet Service Provider Name. Ini adalah nama ISP yang memberikan layanan internet ya, misalnya PT Telkom. Kemudian kita masukkan nomor dialnya ya, nomor yang digunakan untuk dial, yaitu 08098994 kali ya. Kemudian kita next. Nah, lalu connection availability ini mau diberikan ke siapa? Apakah ke semua user di komputer ini, anyone use, atau me use only, atau hanya kita gunakan kita sendiri ya. Nah, misalnya kita set anyone supaya orang lain juga yang menggunakan komputer ini bisa menggunakan internet.
Kemudian username kita masukkan, ya ini contohnya adalah di perusahaan Telkom, ya di perusahaan telekomunikasi. Ini nama usernya, kemudian kita masukkan passwordnya, dikonfirmasi supaya passwordnya sama, ya. Kemudian kita centang ya akun ini ya supaya nanti connect internet ke depan itu selalu menggunakan koneksi ini, ya, dan dia menjadi default internet connection ya. Make this the default internet connection. Kemudian kita klik next ya di PT Telkom ya, kemudian kita tambahkan shortcut ya di komputer kita supaya kalau kita mau koneksi lebih cepat ya. Kemudian kita klik finish. Nah, maka username sama passwordnya akan muncul di sana, lalu nomor dialnya ya. Kemudian kita save ya username dan passwordnya supaya bisa tersimpan terus ya di sini. Kemudian kita klik dial ya. Nah, pada saat kita klik dial ya, maka ini akan terhubung ke internet ya. Nah, kemudian koneksi internet yang kedua yaitu kabel modem. Ya, ini koneksi internet yang menggunakan TV kabel. Dia menggunakan TV kabel cord untuk menghubungkan dengan konektor yang terpasang pada bagian dinding di rumah kita ya biasanya ya. Dia biasanya dipasang di dinding ya. Nah, sekarang ini koneksi ini menggunakan peralatan yang disebut dengan set-top box ya, menghubungkan ke kartu jaringan di dalam komputer ya. Jadi set-top boxnya ini terhubung ke router ya, ke modem router yang disediakan oleh internet service provider atau penyedia layanan internet untuk terhubung ke set-top box. Nah, dari set-top boxnya terhubung ke televisi. Modem routernya bisa dibagi dua ya, itu yang menggunakan local area network langsung terhubung dengan kabel RJ45, dan yang satu menggunakan koneksi Wi-Fi ya. Nah, ini adalah contoh kabel modem ya. Nah, ini yang disebut dengan TV cable wall outlet ya, biasanya dipasang di dinding ya. Kemudian di sini ada kabel modem, yaitu modem yang menggunakan kabel di sini ya. Jadi tidak menggunakan koneksi dial up biasa ya, tapi menggunakan kabel. Jadi tidak menggunakan telepon, line telepon, bukan ya. Nah, lalu di sini ada power supply-nya ya, supaya modem ini bisa nyala. Kemudian ada network kabel yang disambungkan ya dari kabel modem ke CPU, ke Central Processing Unit. Nah, di sini menggunakan kabel RJ11 ya. Atau ada yang menggunakan juga dengan kabel menggunakan NIC ya, kartu network ya, atau network interface card ya. Nah, ini dipasang di sini. Nah, ini adalah contoh dari kabel modem ya. Nah, ini biasanya tersedia beberapa layanan di sini ya. Jadi ini ada koneksi ke telepon ya, kemudian ini untuk ke jaringan komputer, ini masih bisa dibagi lagi ya, ke hub atau ke switch ya, supaya nanti komputer yang lain yang terhubung ke hub dan switch itu juga bisa menggunakan internet ya. Dan satu lagi di sini karena ada anten, ini bisa digunakan untuk Wi-Fi. Ini salah satu contoh dari set-top box untuk di internet ya. Di sini contohnya adalah dari MNC Fly ya. Di sini ini adalah modem routernya, kemudian ini adalah set-top boxnya, dan di sini tentunya ada remote ya, karena set-top box ini yang nanti akan memutar channel berbasis IP ya. Jadi IPTV istilahnya ya, Internet Protocol Television ya. Jadi TV yang menggunakan koneksi IP ya, menggunakan internet untuk menyiarkan siaran televisinya ya. Jadi berbeda dengan yang biasa kita gunakan, misalnya menggunakan antena luar ya, dari jaringan satelit ya, atau menggunakan parabola itu ya, terhubung ke satelit, kemudian bisa dinikmati siaran televisinya. Nah, koneksi internet dial up ini biasanya menggunakan jaringan telepon, tadi sudah kita bahas, menggunakan model dial up. Kemudian saat internet terhubung, telepon tidak dapat digunakan. Nah, ini salah satu kelemahan dari koneksi dial up ya. Jadi kalau sudah terhubung ya, pilih salah satu ya, mau main internet ya, atau menggunakan telepon. Kalau sedang menggunakan telepon, internetnya terputus. Kalau menggunakan internet, teleponnya terputus ya. Kemudian kecepatan maksimumnya adalah 56 kilobit per second ya. Jadi sangat lambat ya. Kalau sekarang ini kita sudah bisa mendapatkan koneksi sampai 20 megabit per second ya, bahkan sampai 50 megabit per second dan seterusnya ya. Nah, kelebihan dari koneksi dial up ini ya, ini mudah dilakukan tentunya tadi dengan setting-setting seperti tadi ya.
bisa menggunakan modem internal ya dengan biaya yang lebih murah ya. Biasanya kalau modem internal berupa rangkaian PCB yang bisa dipasangkan di mainboard ya, itu harga lebih murah dibandingkan dengan modem eksternal ya. Nah, kemudian koneksi internetnya juga lebih murah. Nah, biasanya di sini hanya untuk misalnya kalau koneksi ini kekuatannya tidak terlalu bandwidth-nya tidak terlalu lebar ya, maka hanya mungkin untuk ngecek email ya, atau membuka beberapa web yang tidak terlalu berat ya, tidak untuk membuka video ya seperti YouTube dan lain sebagainya, atau live streaming ya. Saya kira sangat kurang sekali gitu ya. Nah, kekurangannya adalah kecepatan realnya itu sebenarnya cuma 12 sampai 20 kilobit per second. Jadi tidak sampai benar-benar 56 kilobit per second ya. Nah, dia digunakan bersama telepon yang ada di rumah ya, sehingga bisa mengganggu koneksi. Kemudian untuk kebutuhan koneksinya ya tentu butuh komputer, ada ruang space hard disk minimal 1 GB lah ya, untuk koneksi untuk sistem operasinya ya, kemudian untuk aplikasi ya, kemudian untuk koneksi internet ya, dan untuk download ya mungkin 500 MB pun sebenarnya masih bisa ya, masih cukup ya. Kemudian modem internal atau modem eksternal untuk dial, dan ada saluran telepon ya yang digunakan untuk dial up. Nah, ini adalah gambaran dari koneksi dial up ya. Ini ada komputer, kemudian di sini terhubung dengan analog modem ya, kemudian dari analog modem terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi, misalnya di sini Telkom Indonesia ya. Kemudian baru ke public phone network ya, yaitu ke internet service provider. Nah, jadi public phone network ini terhubung ke internet service provider yang menyediakan layanan internet ya dengan melalui dial. Maka komputer di sini sudah bisa menggunakan internet ya. Kemudian koneksi dial up yang dari LAN ya. Jadi koneksi dial up itu tidak hanya dari satu komputer ya standalone, tapi ada juga yang menggunakan LAN ya. Nah, jadi di sini ada beberapa komputer terhubung dengan local area ya, di sini menggunakan switch atau menggunakan hub ya. Lalu kemudian terhubung dengan router ya. Nah, routernya terhubung dengan analog modem. Nah, jadi router ini yang nanti akan melakukan dial up ya ke analog ini, di setting ya, terhubung ke public network ya, kemudian ke high capacity redundant international backbone ya. Nah, ini biasanya bisa terhubung secara luas ya, secara global ke internet ya. Nah, komputer-komputer yang terhubung dengan switch, karena sudah terhubung dengan internet, maka semua komputer di sini juga mendapatkan layanan internet. Kemudian internet dengan TV kabel ya, ini biasanya tersedia selama 24 jam sehari ya. Jadi kita mau nonton kapanpun, internetnya tidak pernah terputus gitu ya. Telepon juga tidak terganggu ya. Kemudian siaran televisi channelnya juga tidak terganggu ya. Nah, karena ini biasanya paket dengan TV channel TV ya. Nah, biasanya akan ada tambahan yang tadi ya, set-top box tadi ya. Nah, saat terhubung di internet, telepon tidak terganggu tentunya. Nah, kelebihannya adalah kecepatannya bisa sampai 1536 kilobit per second ya. Kalau sekarang ini kecepatannya bukan main ya. Tidak hanya 384 kilobit, 512 kilobit, 1024, bahkan sampai sekarang ini bisa sampai 20, 30 sampai 40 megabit per second ya. Jadi sudah mega, tidak hanya kilo ya. Kemudian kelebihan dari koneksi kabel TV ini, layanannya unlimited ya, tanpa batas, fixed cost, tidak ada biaya tambahan, kecepatan aksesnya tidak terpengaruh oleh jam-jam sibuk ya. Ini kalau pakai kabel TV. Kekurangannya, jaringannya masih terbatas, modemnya juga masih mahal ya. Jadi kalau di kota kita atau di kota Anda ya ada koneksi menggunakan kabel TV, biasanya akan ditanya ya alamat kita di mana, karena tidak semua jaringan tercover ya, di alamat-alamat tertentu tidak tercover oleh jaringan kabel TV ini. Kebutuhan koneksi tetap sama ya, menggunakan komputer, ada ruang space hard disk minimal, kemudian ada modem dan set-top box kalau memang diperlukan channel televisi yang bisa ditonton ya dengan menggunakan IPTV ini. Nah, ini adalah gambaran dari koneksi internet menggunakan kabel TV ya. Jadi di sini ada kabel modem terhubung dengan PC. Nah, lalu di sana ada splitter. Nah, splitter ini yang menghubungkan ke kabel modem dan ke televisi. Nah, jadi splitter ini fungsinya untuk membagi ya koneksi internet dan channel televisi. Nah, kemudian terhubung ke HFC Cable Network ya. Ini misalnya layanan dari kabel Fashion ya.
Nah, HFC Cable Network ini terhubung dengan Internet Service Provider, misalnya CBN, ya, baru kemudian terhubung ke internet. Nah, untuk yang dedicated kabel internet, ya, nah ini kalau dedicated ini koneksinya 1:1, ya. Jadi satu modem, ya, itu mendapatkan full, ya, bandwidth yang diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Nah, full bandwidth ini dibagi oleh beberapa komputer, ya. Nah, kalau di sini dibagi untuk televisi dan untuk beberapa komputer klien yang ada di sini. Kemudian koneksi internet dengan ADSL atau disebut dengan Asymmetric Digital Subscriber Line. Nah, ini biasanya juga menggunakan telepon tapi menggunakan router khusus, ya. Router namanya router ADSL, ya. Atau modem khusus gitu, ya. Nah, telepon masih bisa digunakan meskipun koneksi internet berjalan, ya. Kalau tadi di koneksi sebelumnya internet bergantian, ya, dengan saluran telepon. Nah, kalau ini saluran telepon tetap bisa berjalan, internet juga bisa berjalan. Nah, ini mirip seperti kabel modem atau TV kabel, ya. Kecepatannya berkisar antara 350 sampai 600 kilobit per second, ya. Nah, kemudian ADSL ini punya kelebihan tidak perlu dial up, ya, berarti terhubung terus, ya. Layanannya 24 jam, ya, tidak terputus. Mungkin ada beberapa kali, ya, down, mungkin ya ada disconnect, ya. Masih dapat menggunakan telepon, ya, selama koneksi internet berlangsung. Kemudian mengenai biaya, tentunya fixed cost di sini ada sistem pembayarannya adalah bulanan, ya, tidak ada tambahan yang lain-lain. Kekurangannya pada jam-jam sibuk koneksi internetnya sering lambat. Ini kalau pakai ADSL, ya. Harga modemnya juga masih tergolong mahal, ya. Kalau sekarang ini koneksi internet kita biasanya ya mendapatkan pinjaman, ya, router atau modem, ya, atau set-top box-nya. Lalu kebutuhan koneksinya gimana? Butuh komputer, ada ruang space hard disk minimal 1 GB dan ada modem di sana. Nah, koneksi ADSL di sini menggunakan modem khusus, ya, maka modem yang di sini adalah disebut dengan modem DSL, ya, Digital Subscriber Line, ya, Line Subscribers Digital, ya. Kemudian terhubung dengan splitter. Nah, kemudian untuk splitter ke DSL ini akan mentransmisi data, kemudian terhubung juga dengan telepon, ya. Jadi splitter ke telepon. Nah, ini menggunakan suara atau voice. Baru terhubung ke Telkom, ya, Public Phone Network. Kemudian dari Public Phone Network terhubung ke ISP, Internet Service Provider, ya. Misalnya di sini CBN, ya. Maka koneksi internet akan bisa digunakan. Lalu koneksi internet dengan wireless, ya. Ini perkembangan berikutnya, ya. Ini sebagai alternatif, ya. Koneksi point to point, ya, dengan jangkauan radius yang lumayan panjang, ya. Jadi kalau pakai kabel, ya, tentunya lebih boros, ya. Lebih panjang kabel dan lebih sulit pemasangannya, makanya menggunakan jaringan wireless, ya, jaringan tanpa kabel. Nah, panjangnya bisa sampai 30 sampai 40 km, ya. Kecepatan aksesnya bisa digunakan hingga sampai 11 megabit per second, ya. Sangat baik juga untuk perusahaan, ya, yang punya area lokasi yang luas, tidak memungkinkan dilakukan interkoneksi dengan menggunakan kabel, maka gunakan wireless. Lebih efisien karena tidak menggunakan saluran telepon, jadi sama sekali tidak menggunakan saluran telepon. Kelebihannya apa? Pada umumnya laptop itu sudah dilengkapi dengan card wireless, ya. Jadi artinya sambungan wireless ini bisa langsung digunakan dengan komputer atau dengan laptop, ya, yang dibeli langsung bisa digunakan, dan di sana sudah ada wireless cardnya. Tidak terpaku juga dengan jaringan kabel, ya, meskipun ada layanan untuk koneksi RJ45-nya di local area network yang ada internetnya. Kemudian kecepatan akses cukup tinggi, lebih praktis, ya, terutama apabila sudah ada layanan hotspot. Nah, ini menggunakan wireless. Kekurangannya koneksinya tergantung cuaca, ya. Kemudian yang kedua kurang stabil, ya, jika digunakan di dalam ruangan tertutup, ya, karena dia line of sight, ya, jadi nggak boleh terhalang. Kemudian kebutuhan koneksinya tentunya layanan hotspotnya, berarti di situ ada access point, ada router access pointnya, ya, yang menyala, ya, wifi-nya, ya. Nah, apabila ingin dengan layanan sendiri, maka kita perlu modem wireless sendiri, ya. Kita bisa menambahkan lagi, ya, kita membagi lagi menjadi beberapa modem wireless.
Nah, ini adalah gambaran dari sambungan wireless ya. Jadi ada sambungan yang jarak dekat ya, yaitu yang 5 km. Nah, ini biasanya digunakan di RT RW-Net ya. Di sini terhubung ke salah satu server terhubung ke beberapa komputer. Nah, servernya terhubung menggunakan sebuah perangkat ke BTS ya, ke base station ya. Ada juga yang 10 km ya. Jadi sini menggunakan antena ya. Nah, antena ini terhubung ya dari satu server ke server yang lain. Nah, dari salah satu server di sini ya terhubung ke BTS ya. Nah, jadi antena ini terhubung ke antena BTS ya menggunakan router NCL 1170 atau yang paling jauh ya. Nah, ini biasanya antara base station dengan base station ya, antena dengan antena ini bisa sampai 40 km. Nah, kemudian dari antena di sini ya masuk ke NCL 1170. Kemudian dibagi ke komputer yang terhubung ke Ethernet atau ke local area network. Nah, koneksi dengan menggunakan GPRS tadi ya, wireless tadi ya, ini perangkatnya menggunakan handphone gitu ya. Nah, ini zaman dulu masih GSM ya, kemudian ada CDMA mungkin ya. Nah, ini perlu mengaktifkan layanan GPRS-nya ya. Kemudian registrasi dulu ke operator dari penyedia koneksi GPRS tadi ya, misalnya ke operator GSM atau ke operator CDMA ya. Kecepatannya bisa sampai 60 kilobit per second ya. Kelebihannya bisa digunakan di mana saja ya, sepanjang dalam jangkauan jaringan providernya. Jadi kalau kita bawa kemana-mana bisa, asalkan masih terhubung dengan provider ya, masih dalam jangkauannya. Email bisa dibuka di handphone, lebih stabil dibandingkan dengan jaringan CDMA. Kekurangannya, kecepatan aksesnya rendah, kecepatan tergantung pada cuaca, kurang stabil, tarif koneksi dari GPRS-nya masih relatif mahal ya. Nah, kemudian berkembang lagi ke koneksi internet 3G, 4G dan 5G ya. Nah, tentunya di sini menggunakan perangkat handphone untuk yang 3G ya. Di sana ada modem 3G-nya. Nah, ini adalah pengembangan dari teknologi GPRS yang sebelumnya yang Global Packet Radio System. Sekarang menggunakan generasi yang ketiga, kecepatannya lebih tinggi, bisa sampai 384 kilobit per second ya. Jadi tanpa modem eksternal, modemnya sudah berada di dalam smartphone. Kelebihannya bisa digunakan di mana saja sepanjang jangkauan dari provider 3G-nya. Kecepatannya pasti lebih tinggi dari GPRS ya. Kekurangannya ya, harga handphone 3G saat itu sudah mahal ya, masih mahal. Ini sekarang ini sudah 4G, yang 3G itu sangat murah ya, sudah turun sekali harganya ya. Dan kekurangan yang lain dari koneksi ini adalah tergantung cuaca. Nah, berkembang lagi koneksinya ke 3,5G atau disebut dengan HSDPA ya. Nah, ini biasanya menggunakan handphone yang memiliki fasilitas 3,5 GB. Nah, ini pengembangan dari yang versi 3G-nya, kecepatannya lebih ya, sekitar 3,6 megabit per second ya, jadi sangat cepat. Kelebihan yang lain adalah bisa digunakan di mana saja ya, sepanjang jaringan provider 3,5, lebih stabil, lebih cepat dari 3G. Kekurangannya, area jangkauannya masih terbatas. Handphone dan modem yang mendukung koneksi ini juga relatif lebih mahal ya. Namun sekarang ya bisa terjangkau ya, meskipun dengan beberapa merek tertentu gitu ya, tetapi masalah koneksi internet ya itu sudah tertanam di dalam smartphone tersebut ya, meskipun mereknya itu mungkin tidak begitu dikenal ya, tetapi sudah ada layanan untuk koneksi internet dengan 3G maupun 3,5G. Nah, kemudian koneksi 4G ya, ini harus menggunakan handphone yang mendukung koneksi 4G tentunya ya. Nah, ini pengembangan dari teknologi 3G, kecepatannya di atas 3,6 megabit per second. Kelebihannya, dia bisa digunakan di mana saja sepanjang jaringan 4G, lebih stabil, lebih cepat dari 3G. Kemudian area jangkauannya masih terbatas ya untuk yang 4G ini ya. Kalau kita di luar jangkauan 4G, maka kita dapat sinyal 3G. Bahkan kalau terlalu jauh sekali, maka kita dapat sinyal Edge ya, E gitu ya. Jadi bukan 3G, bukan 4G, apalagi 5G ya. Nah, kemudian yang 5G ini sudah diuji cobakan ya di Batam sana menggunakan sebuah HP ya, namanya Oppo Reno Pro ya kalau nggak salah.
Nah, itu sudah menggunakan 5G ya, dengan provider Telkomsel ya. Nah, ini sudah diuji cobakan, kecepatannya bukan main ya, bisa sampai 800 megabit per second atau sampai 1 gigabit per second ya. Kelebihannya dia bisa digunakan di mana saja ya, sama karena ini basisnya adalah smartphone, tentu lebih stabil, lebih cepat dari 4G. Kekurangannya adalah area jangkauannya masih terbatas. Handphonenya saat ini mungkin ya yang masih menggunakan 4G masih relatif lebih mahal ya. Kemudian yang terakhir adalah koneksi CDMA ya, atau sering disebut dengan Code Division Multiple Access. Perangkat ini menggunakan handphone CDMA tentunya sebagai modem. Kecepatannya bisa 153,6 kilobit per second. Kelebihannya bisa digunakan di mana saja selama dalam jangkauan area CDMA-nya. Kecepatannya mencapai 3 kali lipat dari kecepatan dial-up ya. Ini sudah tanpa kabel, tapi kecepatannya melebihi yang menggunakan kabel ya. Kecepatannya bisa lebih cepat dari koneksi GPRS tentunya. Tarif koneksinya masih tergolong murah ya. Ini kelebihannya untuk yang CDMA. Kekurangannya kurang stabil jika digunakan dalam ruangan tertutup ya, karena dia line of sight, tidak boleh terhalang ya. Jadi sinyalnya sebaiknya tanpa halangan gitu ya, supaya sinyal bisa diterima dengan maksimal. Kecepatan tergantung pada cuaca dan tergantung juga dengan kekuatan sinyal. Ya, kita akan akhiri materi hari ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau Anda merasa materi ini bermanfaat, Anda silahkan klik like ya, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada kuliah ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.